Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Di kesempatan kali ini saya Ilyas akan memberikan informasi mengenai kemisteriusan Jabal Magnet dan Gunung Selamat yang ada di Jawa Tengah. Seperti apa keangkeran dan kemisteriusan kedua tempat ini? Peristiwa apa saja yang pernah terjadi di tempat ini? Dan adakah pantangan yang tidak boleh dilanggar dari Gunung Selamat ini? Penasaran kan? Untuk kalian yang belum subscribe di channel saya ini, silakan di subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa tahu uploadan terupdate dari channel ini. Jalanan sepi yang menghubungkan kawasan wisata Baturaden dengan desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di sisi timur dari lokasi wisata itu, panjangnya kurang lebih 4 km. Tempat ini sempat menghebohkan dengan adanya fenomena magnet yang terjadi di sepanjang jalan tersebut. Jalanan itu memang lebih sering dilalui warga desa-desa penopang objek wisata Baturaden tersebut yang beraktivitas seperti pencari rumput untuk ternak, petani, perkebunan, ataupun warga yang hendak berpergian ke kota Purwokerto yang merupakan ibu kota Kabupaten Banyumas. Tetapi jalan beraspal dengan lebar 3 meter tersebut mengalami kemacetan dikarenakan kembali muncul fenomena yang ramai diperbincangkan orang-orang mengenai medan magnet. Ditambah lagi dengan maraknya ratusan sepeda motor yang terparkir berjejer di sisi jalan setempat. Selain itu, terlihat juga sejumlah kendaraan roda 4 yang banyak terparkir. Beberapa warga kemudian mencoba mematikan motor di tengah jalan. Ternyata tiba-tiba motornya berjalan sendiri. Motor tersebut milik Pak Sudarso. Iya, keheranan dengan peristiwa itu. Ya, saya kaget saja karena tiba-tiba motor saya kok bisa jalan sendiri padahal mesin dalam keadaan mati. Padahal kan jalan itu juga terlihat menurun ke arah timur, tetapi anehnya motor saya malah tertarik ke arah barat yang terlihat agak menanjak. Aneh, kok bisa terjadi ya? Akhirnya warga kemudian menyimpulkan bahwa medan magnet sedang aktif. Ternyata memang benar medan magnet itu sedang aktif. Memang motor yang dimatikan tertarik mundur atau maju ke arah barat tanpa mesin dihidupkan. Kalau dilihat jalannya, jelas posisinya menurun ke arah timur. Tapi motor malah tertarik ke arah jalan yang terlihat menanjak, yaitu ke arah barat. Warga memang menduga ada semacam medan magnet besar di daerah tersebut. Warga pun menyamakan daerah itu dengan Jabal, gunung magnet yang berada di Madinah, Arab Saudi. Secara kasat mata, berdasarkan pemantauan yang didapat, jalan tersebut sebetulnya tidak terlihat menanjak, tetapi rata. Namun entah mengapa warga seolah-olah melihat jalan itu naik atau menanjak ke arah barat. Hal ini butuh pembuktian, yaitu jalan yang diduga oleh masyarakat banyak adalah menanjak. Setelah diukur ketinggiannya dengan menggunakan Global Positioning System (GPS), maka diperoleh data bahwa ketinggiannya mencapai 717 meter di atas permukaan laut. Kemudian pria ini melangkahkan kaki bergerak ke arah jalan yang diduga lebih tinggi atau menanjak. Ternyata di tempat itu pun ketinggiannya sama, yakni 717 meter. Jadi memang jalan itu sebetulnya tidak menanjak. Ketinggiannya tempat ini sama atau rata. Ini berdasarkan pengukuran alat GPS. Menurut penuturan salah satu orang, fenomena ini hanyalah ilusi optik. Sama saja ketika ada cahaya yang masuk ke air. Kalau dilihat oleh mata, seolah-olah cahaya tersebut membelok, padahal sebetulnya lurus. Sama seperti yang terjadi di sini, jalanan benar-benar rata. Hanya memang kalau dilihat seolah-olah jalan itu menanjak. Lalu mengapa kalau jalanan datar, motor atau mobil bisa bergerak sendiri?
Memang meskipun datar, tetapi jalan setempat miring sekitar 2 derajat. Dengan kemiringan tersebut, maka motor dan mobil bisa bergerak ke belakang atau ke arah yang oleh warga dilihat menanjak tersebut. Hal itu murni karena kemiringan, bukan medan magnet. Sederhana saja, kalau itu medan magnet, tentu bukan hanya mobil dan motor yang bergerak, tetapi juga benda-benda lainnya yang mengandung logam bisa tertarik oleh daya magnet tersebut kan. Adanya fenomena alam daya tarik atau gravitasi yang terjadi di jalan pedesaan sepanjang kurang lebih 100 meter yang masuk di wilayah desa Limpakuwus hingga sekarang ini masih menjadi sesuatu yang misterius untuk diungkap. Memang teori secara ilmiah tersebut bisa diterima secara akal sehat atau secara teoritis, namun tidak jika dilihat dari kacamata kebatinan atau spiritual. Itu ternyata di sepanjang ruas jalan yang hanya memiliki lebar sekitar 3 meteran menyimpan satu misteri yang sangat dalam tentang apa yang bisa terjadi di tempat itu. Bahkan jika hal yang sangat dikhawatirkan masyarakat yang memiliki ilmu linui itu terjadi, maka musnahlah tanah Jawa yang selama ini menjadi pusat pemerintahan negara Indonesia. Apa sejatinya yang selama ini menjadi pemikiran serius di kalangan para ahli supranatural di tanah Jawa ini, lebih khususnya di Kabupaten Banyumas? Benar, Banyumas ternyata merupakan pusar atau pusatnya tanah Jawa yang tentunya lengkap dengan memiliki satu buah pegunungan yang sangat aktif secara vulkanik, yaitu Gunung Slamet. Jika Gunung Slamet ini meletus, sudah dipastikan seluruh Pulau Jawa akan hancur dan melebur menjadi lautan, yang tentu menjadikan bersatunya antara Laut Utara dengan Laut Selatan. Inilah fenomena yang hingga sekarang ini sangat dijaga oleh para pini sepuh tanah Jawa agar tidak terjadi. Menurut pendapat dari Ki Penata Jiwa, beliau adalah pini sepuh lereng Gunung Slamet, bahwa di sepanjang lereng Gunung Slamet sebelah selatan ini memiliki banyak penunggu gaib yang melindungi. Hal ini tidak lepas dari ramalan Prabu Jayabaya yang menyatakan bahwa pusarnya tanah Jawa adalah Banyumas. Diramalkan bahwa Gunung Slamet yang berada di Banyumas itu suatu saat kelak akan meletus, dan jika gunung itu meletus, maka Pulau Jawa akan lebur menjadi lautan. Beliau melanjutkan, hal ini dikarenakan Kabupaten Banyumas itu sebagai pusarnya Pulau Jawa. Jadi, kalau benda-benda pusaka yang ada di jalur itu dicabut atau diambil untuk dimiliki seseorang kesepuhan untuk kepentingan pribadi, maka tidak mustahil Gunung Slamet bisa meletus dan menenggelamkan seluruh pulau ini. Percaya atau tidak, tapi terawangan banyak kesepuhan menyatakan benar adanya, dan hal ini harus selalu diperhatikan sampai kapanpun. Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Banyumas, salah satu kasepuhan yang diberi tugas menjaga keselamatan Gunung Slamet konon adalah Ki Bonem, yang makamnya berada di samping area Outbound Baturaden, sekitar 1 km dari lokasi jalan yang hingga sekarang ini memiliki keunikan dalam hal magnet bumi. Makam Ki Bonem yang merupakan kesepuhan dari Tratah Majapahit itu ditemukan oleh para kesepuhan Baturaden pada tahun 1976. Ketika itu, menurut Ki Penata Jiwa, ada beberapa kesepuhan dan termasuk dirinya diberi petunjuk atau petua dari Ki Bonem melalui mimpi yang mempunyai pesan agar seluruh warga masyarakat Banyumas diharuskan menjaga kelestarian lereng Gunung Slamet. Boleh mengambil hasil hutan, tapi tidak boleh berlebihan, apalagi merusaknya. Selain itu, agar memperingati atau menegur kepada orang asing yang hendak mengambil benda-benda pusaka yang ada di sekitaran Gunung Slamet. Karena jika hal itu dilakukan bisa fatal akibatnya bagi seluruh masyarakat Pulau Jawa.
Hingga sekarang ini pun, makam Ki Bonem terlihat tertata rapi dan bersih. Pohon pinus yang berdiri kokoh di sekitarnya seakan menambah kesejukan udara pegunungan serta mengikis keangkeran sebuah makam keramat yang biasanya menyelimutinya. Di sisi bawah dari makam itu pun terlihat sesaji seperti satu buah kelapa muda yang dilengkapi dengan bunga atau kembang telon serta bakaran kemenyan. Ini menunjukkan cukup tinggi aura mistis yang ada di sekitar makam Ki Bonem sebagai penjaga lereng Gunung Selamat. Di makam Ki Bonem ini memang selalu ada saja orang yang datang untuk ngalap berkah atau berdoa untuk sesuatu tujuan. Dan juga dari para kesepuhan di lereng Gunung Selamat ini pun tidak pernah lupa untuk selalu memberikan sesaji di setiap malam Jumat Kliwon. Di makam ini tidak terdapat juru kunci secara khusus. Jadi setiap orang yang memiliki keperluan untuk hadir di tempat ini bisa secara pribadi bersemedi di tempat ini, katanya ya. Sementara itu aura mistis yang senada juga dirasakan oleh paranormal muda dari Sidabowo, Banyumas. Paranormal itu menyatakan dengan jelas bahwa jangkar bumi atau ramalan Jayabaya tentang Banyumas yang menjadi pusarnya Pulau Jawa. Jika Gunung Selamat yang berada di Banyumas ini meletus, maka akan musnahlah Pulau Jawa secara keseluruhan. Konon cerita, rupanya ramalan dari Prabu Jayabaya di tahun 1500-an tersebut didengar oleh Eyang Kalibening yang berada di desa Dawuhan di Kecamatan Banyumas. Akhirnya, Eyang Kalibening yang merupakan kesepuhan tlatah Banyumas kala itu langsung menindaklanjuti dan mencoba mengantisipasi bencana yang bakalan terjadi jika Gunung Selamat meletus. Antisipasi yang dilakukan Eyang Kalibening pada waktu itu adalah dengan cara menanamkan paku bumi di ruas jalan yang sekarang ini dihebohkan adanya getaran daya tarik magnet di daerah Limpa Kuus. Tidak hanya pusaka paku bumi yang ditanamkan Eyang Kalibening ketika itu, tapi beberapa benda pusaka lainnya ditanamkan di tempat itu, kata Mas Sigit paranormal muda itu. Konon cerita, mengapa paku bumi ditancapkan Eyang Kalibening di sepanjang jalan yang menghubungkan desa Limpa Kuus dengan Batu Raden itu. Tuturnya kemudian, karena arti dari nama desa Limpa Kuus itu sendiri adalah gabungan dari satu suku kata, yakni limpa, melimpah, dan kuus, bintang. Jadi dikarenakan desa itu selalu terang benderang, maka dinamakan Limpa Kuus, yang juga mempunyai arti lain yakni penahan bintang. Desa itu pada zaman dulu tidak pernah ada suasana malam hari atau suasana gelap. Selalu terang benderang oleh cahaya yang berkilau laksana matahari menyinari bumi. Tuturnya lebih lanjut, Eyang Kalibening menetapkan di jalan itulah tempat yang tepat untuk menancapkan benda pusaka berupa keris dan tombak sebagai paku bumi untuk menahan dan menyelamatkan Gunung Selamat dari angkara murka yang bisa menenggelamkan Pulau Jawa. Jika ada orang yang mempunyai kekuatan supranatural lebih tinggi dari apa yang dimiliki Eyang Kalibening, maka bisa saja benda pusaka itu diambil atau dicurinya untuk kepentingan pribadi. Tapi tentunya sangat membahayakan masyarakat lain yang ada di Pulau Jawa ini. Sehingga saran saya, janganlah melakukan hal yang tidak terpuji semacam itu demi keselamatan kita bersama. Saran dari paranormal itu. Beliau juga menambahkan aura mistis di sekitar jalan yang sempat menghebohkan dengan adanya medan magnet itu cukup tinggi, dan jika dilihat dari mata batin maka akan terlihat jelas bentuknya seperti apa yang menjaga Gunung Selamat di sepanjang jalan desa tersebut. Ngeri. Ya, kalau dilihat dari kacamata para spiritualis penunggu
di situ di jalan desa ada yang berwujud macan putih dan juga seorang kakek tua serta nenek-nenek berkebaya yang rambutnya sudah memutih dan sering lalu lalang di tempat itu. Ditambah lagi banyaknya keris dan tombak yang tertancap secara gaib di sepanjang jalan tersebut. Tapi sayangnya, dan harus kita memaklumi kalau para warga di desa Limpakuwus enggan menuturkan perihal penampakan meski sebenarnya mereka pun pernah melihatnya. Karena itu semua tidak terlepas dari pesan gaib yang disampaikannya kepada kesepuhan di lereng Gunung Slamet agar mereka tidak bercerita kepada siapapun. Demikianlah kisah mistis yang menyelimuti Jabal Magnet dan Gunung Slamet yang ada di wilayah Jawa Tengah itu. Semoga dari kisah ini memberi wawasan kita untuk lebih mengenal mitos dan mistis yang berada di tempat tersebut. Oke sahabat, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.